barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat wal aba'i wal ummahat wal banina wal banat, al hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah masuk bulan ketiga ya. Terakhir kita bertemu bukan setahun yang lalu. Ya, 23 Desember 2021. Sudah setahun kita tidak bertemu. Ini hampir-hampir bulan tidak boleh ketemu lagi. Ya, alhamdulillah, petang hari ini, di petang hari Kamis ini, di saat-saat amalan kita sebentar lagi diangkat, dilaporkan ke Allah SWT. Diangkat kemana biasanya? Diangkat kemana? Yang nama diangkat? Ke atas atau ke bawah? Ke atas, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pada hari ini mencatatkan suatu kebaikan dengan duduk di majelis ini. Kenapa tidak majelis di rumah Allah?
Berarti kita jadi tamunya Allah. Dan siapa yang bertamu kepada Allah tak pernah dikecewakan olehnya. Oleh itu kita berharap mudah-mudahan perkumpulan kita ini penuh dengan rahmat, kasih sayang, dipenuhkan dengan barakah, kili-kili malaikat, dan mudah-mudahan membanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat ini semakin hari semakin bertambah dan nikmat. Ikhwani akhwati fillah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang pada kesempatan ini kita mempelajari salah satu dari sunnahnya. Mohon maaf agak kurang fit sedikit, tapi apa boleh buat. Tadi rencana mau rehat, tiba-tiba ada undangan rapat ya. Dari apa tadi, baru selesai setelah azan asar. Wa ikhwani fillah, kembali kita bersama Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaihi wa ala sairil ulama dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah yang sangat terkenal dan sangat familiar. Bahwa kita ini hampir-hampir tidak ada muslim kecuali mengenalinya. Mudah-mudahan semakin banyak pahala dialirkan kepada penulisnya, yaitu imam kita Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih. Sampai kita pada hadis yang ke-40. Berarti sudah arba'in, sudah 40 hadis. Tinggal lagi insyaAllah 2 hadis. Dan mudah-mudahan kita sempurnakan dengan 50 dari Jami'ul Ulumi wal Hikam yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-hadithul arba'un, hadis yang ke-40. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari Ibnu Umar, anaknya Umar. Anak Umar Abdullah. Karena nama ini Ibnu Umar sudah menjadi, kalau disebut Ibnu Umar pasti yang dimaksud adalah Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi Abu Abdurrahman al-Qurashi. Masih terhitung sahabat Nabi yang muda. Sahabat Nabi yang muda. Beliau termasuk salah satu dari ulama sahabat yang junior dan termasuk salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak riwayat hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau terkenal dengan zuhudnya, dengan istiqamahnya mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga diklasifikasikan sebagai sahabat yang mutasyaddid, yang sangat keras menerapkan sunnah Nabi alaihissalatu. Bukan orangnya keras, tapi beliau bersikeras menerapkan apapun yang dilakukan Nabi dan meninggalkan apa yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak wajib, bahkan hanya hal-hal yang sifatnya kebiasaan. Misalnya kalau beliau musafir, mesti berhenti di tempat Nabi berhenti. Buang hajat di tempat Nabi buang hajat. Ini kan tidak wajib nih kan? Tapi saking cintanya ke Nabi alaihi salatu wassalam, di mana tidak? Karena jasa Nabi kepadanya tak terhitung, tak terhingga. Kalau bukan karena Allah memberikan hidayah, kemudian atas arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Tapi datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya atau bimankibi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang, atau Rasulullah SAW memegang pundakku. Ini mangkib, dari sini ke sini namanya mangkib. Kalau di sini ke sini namanya adud. Di sini ke sini namanya mangkib. Kalau di sini katif atau qafa. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, Nabi SAW memegang pundakku. Biasanya kalau pegang pundak di mana? Dari mana? Di belakang, dari depan. Bisa dua-duanya, di belakang bisa, misalnya gini, atau dari depan begini. Faqala, lalu Nabi berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu, hai Abdullah bin Umar, di dunia ini seperti orang asing. Au abiru sabil, atau orang yang dalam perjalanan. Ma'asyiral ikhwani wal akhwani rahmati Allah SWT. Ini nasihat diberikan Nabi dalam bahasa yang singkat tapi sangat padat. Ringkas tapi maknanya luas. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Ma'asyiral ikhwani wal khawat yang dirahmati Allah. Pertama, Abdullah bin Umar kan masih muda. Obsesinya, motivasinya untuk hidup lebih lama kan masih kuat. Menikah belum, ya kan? Punya istri, punya anak belum. Kan masih muda, masih semangat hidup. Biasanya yang semangat hidup ini lupa akhirat. Makanya Nabi ingatkan, walaupun kau masih muda, hai Abdullah, engkau di sini orang asing. Kamu di sini adalah penyeberang jalan, orang musafir dalam perjalanan. Ya, hebat-hebatnya musafir atau orang asing, dia pasti akan kembali ke tanah airnya. Orang yang dalam perjalanan ingin segera sampai ke tujuannya. Contoh, kalau dalam perjalanan suka lambat sampai atau cepat sampai? Cepat sampai ya? Kalau saya enggak, suka lambat sampai. Apa pasal? Banyak makanan yang dicicipi di jalan. Kalau enggak suka ya? Yang kedua, kalau cepat sampai langsung kerja. Kalau lambat sampai bisa rehat sedikit. Baik, ikhwani akhwati billah. Jadi pada umumnya orang musafir ingin segera sampai. Dan orang asing pasti rindu balik kampung, betul? Ada yang tidak rindu balik? Baru kemarin sampai dan nak pulang lagi. Oh, kemarin sampai dan nelpon, kapan pulang maknya? Nak pulang lagi. Kenapa kita disebut di dunia ini orang asing dan orang yang dalam perjalanan? Dua-duanya betul. Sebab kampung asli kita bukan di sini. Masih ingat kampung aslinya di mana? Kampung asli kita di mana? Tidak tahu ya? Di surga. Surga di mana? Di mana-mana? Tidak tahu tuan-tuan. Dulu ayah bunda kita, Adam dan Hawa, di mana tinggal? Di surga, betul? Kemudian disuruh ke bumi. Dia ke bumi bahasanya apa? Disuruh naik, disuruh jalan lurus, atau disuruh mundur, atau disuruh turun? Disuruh turun. Betul, turun ya? Serius ini?
Hah? Bahasanya turun. Berarti surga di mana? Di atas. Buktinya kalau orang mati dibilang, hah? Buktinya kalau ada yang meninggal berpulang ke, tak pernah dengar ya? Hah? Telah berpulang ke rahmatullah. Bapak Dr. Dasman Yahya Ma'ali. 6. Berpulang. Kebenaran roh kita ketika sudah meninggal dibawa ke mana? Tak pernah nengok roh dibawa ke mana-mana? Hah? Tahu. Ketika kita sudah meninggal, roh kita diangkat ke mana? Ke atas lagi. Ya kan? Betul apa enggak? Diangkat oleh malaikat ke atas. Karena memang kita asli orang, awak ni orang atas aslinya. Orang atas. Makanya Nabi dulu, Nabi Adam alaihissalam, di saat dia membuat pelanggaran, kan dulu iblis, Adam, Hawa tinggal di mana? Tinggal di mana? Tak pernah dengar. Nabi Adam, Siti Hawa dan iblis sebelum di bumi tinggalnya di mana? Di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nah, kami katakan, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah dengan enak, lezat dari manapun yang kalian mau. Apapun yang kalian mau, bebas makannya. Di surga semuanya serba enak, semuanya serba menyenangkan. Makanya ahli surga tak pernah tidur. Maksud tak pernah tidur. Apa sebab? Orang bahagia mana bisa tidur. Tonton aja perempuan kalau sudah nikah malam pertama tak bisa tidur. Iya kan? Tak pernah coba? Kasihan. Belum ya? Kayaknya sudah dewasa semua ini. Taib. Tak bisa tidur. Orang bahagia itu payah tidurnya. Sebagaimana ahli neraka juga tak bisa tidur. Kenapa? Karena tersiksa. Jadi ada dua hal yang buat kita tak boleh tidur. Terlalu bahagia dan terlalu menderita. Tiga pilih. Nah, ketika Adam alaihissalam dibebaskan untuk makan apa saja, menikmati apa saja, di mana? Di surga. Tapi Allah uji dengan suatu ujian yang mana menunjukkan Nabi Adam alaihissalam, ya ayah kita, sebagai Syekh, dibuka apanya? Dikeluarkan. Baik, banyak aturannya. Nah, besok jangan pakai gini lagi, banyak aturannya. Terus apa lagi? Letak saja. Baik, ini letak juga. Enggak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tambah tak dengar sih. Baik. Dah? Alhamdulillah. Tak boleh disentuh. Masya Allah. Tidak mahram. Sampai mana tadi? Nabi Adam dan Hawa dari sekian banyak nikmat dilarang mendekati satu pohon.
yang oleh iblis dinamakan dengan pohon khuldi, pohon keabadian. Itu dari bahasa iblis. Maka tertipulah Adam alaihissalam. Tetapi Adam melanggar, mau bertaubat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam alaihissalam bersalah tapi mau bertaubat, maka diizinkan balik kembali. Iblis bersalah tetap sombong, tidak mau bertaubat. Akhirnya apa yang terjadi? Dia terusir, tidak bisa kembali. Yaitu di saat dia disuruh sujud kepada Adam alaihissalam. Aba wastakbar, angkuh, tidak mau, tunduk dan sombong. Sedangkan Adam tidak. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Setelah Allah maafkan Adam, tetapi maafnya diberi, tetapi hukuman tetap dilaksanakan. Jadi seperti kaji kita semalam, dosa enggak ada, tapi konsekuensi hukumnya tetap ada. Akhirnya Adam pun disuruh turun. Walakum fil ardi mustaqarrun, tempat tinggal kalian di bumi, wa mata'un, dan tempat bersenang-senang, ilahin, sampai suatu masa. Tidak lama, hanya satu masa. Bahkan kalau dihitung-hitung, perjalanan kita menuju kembali ke surga atau tercemplung ke neraka, perjalanan paling singkat itu adalah di dunia. Perjalanan paling singkat di dunia. Orang yang paling panjang umurnya, yang tuan-tuan dan puan-puan tahu siapa? Manusia yang pernah paling panjang umurnya siapa? Tidak ada yang tahu ya? Nabi Nuh alaihissalam. Berapa umurnya? 950 tahun. Subhanallah. 950 tahun saya. Nah, sejak beliau sampai hari ini sudah berapa tahun? Dia di dunia hanya 950 tahun, tapi di alam barzakh lamanya luar biasa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka benar kita di sini orang asing, perantau. Kita di dunia ini sebagai perantau di bumi saja. Makanya tidak usah pikirkan nak pergi pula tinggal di benua lain atau di planet lain. Karena orang nak coba-coba nak ke Mars, ya, insya Allah kiamat dunia tak jadi. Kalaupun jadi, tuan-tuan tak akan bakal bisa naik dong. Kata orang awal, tak akan bisa naik. Apa sebab? Biayanya mahal je. Tahu antum biaya per orangnya? Kalau nak pergi ke Mars, itu pun hidup berapa lama pula di situ? Hanya $1 miliar. $1 miliar, antum punya duit $1 miliar? Hah? Pak gubernurnya tak punya nih. Masyaallah kiram dirahmati Allah. $1 miliar lebih kurang 14 triliun kan? APBD apa? Riau tak sampai segitu. Orang Riau ni kan macam orang Melayu, suka pucuk. Dikasih terlalu tua, kelat. Dikasih terlalu muda, hambar. Akhirnya sedang-sedang saja. Kasih anggaran banyak, tidak habis. Kasih anggaran sedikit, ribut-ribut. Akhirnya dikasih sedang-sedang saja, tinggi tak boleh, rendah pun tak bisa. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi kita di dunia ini hanya perantau.
atau orang yang musafir. Inilah hakikat kita. Oleh itu ikhwani fillah wa akhwati fillah, wajib dalam hati setiap kita bahwa kita tak kekal di sini. Dan adatnya orang yang merantau malu pulang kalau tak bawa apa-apa. Siapa yang paling jauh di antara bapak dan ibu-ibu ni yang paling jauh? Tunjuk tangan. Tidak ada yang paling jauh. Yang paling dekat. Ya. Orang yang paling dekat saja, mungkin orang cu datang ke sini, kuliah 4 tahun, tiba-tiba pulang, setelah sarjana di fakultas apa misalnya? Fakultas perikanan misalnya. Saya bilang perikanan karena istri saya tamat perikanan. Sebelum kuliah di sini, banyak kan ikannya, bisa dia pelihara ikan. Setelah jadi sarjana, tak bisa pelihara ikan. Antum bilang apa? Malu tak pulangnya? Malu tak pulang? Ya malu tak buat apa-apa. Orang pergi merantau, pergi bekerja misalnya ke luar negeri, sudah 4 tahun bekerja, pulang tak bawa apa-apa. Sampai di rumah minta duit sama maknya. Malu tak? Hah? Malu. Ini orang rugi. Makanya kalau kita sadar ini, kita ke akhirat harus bawa banyak. Dan ingat ikhwan ya akhwati billah, tak satu pun kita yang mati, orang saleh dan tidak saleh sekalipun, orang tidak saleh bahkan orang saleh sekalipun, ketika pulang ke akhirat atau ke alam barzah pasti minta balik kembali ke sini. Menyesal. Yang saleh menyesal kenapa masih kurang pembawaannya. Yang talih apa lagi? Menyesal telah menyia-nyiakan waktu yang diberikan kepadanya. 60 tahun tapi hasilnya tidak ada. Tidak bisa buat dia masuk surga. Pas nak balik kampung diperiksa kan, nak balik ke surga diperiksa tak bisa masuk. Apa pasal? Anda tidak memenuhi syarat masuk surga. La haula wala quwata illa billah. Oleh itu ikhwani fillah, makanya Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini, beliau memahami betul apa makna yang mendalam dari hadis ini. Apa dia katakan? Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma kana yaqul, selalu mengatakan, idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Bila kamu berada di waktu pagi sore, jangan tunggu waktu pagi. Buat apa yang bisa dibuat waktu petang itu. Tidak ada waktu yang boleh terbuang. Tidak ada waktu yang boleh terbuang. Ini bahasanya. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Dan bila kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu petang. Oh, saya sekarang masih sibuk, ya nantilah saya beramal. Tidak, dari sekarang dimulai. Karena seperti kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, seorang ulama Abidul Haramain, dia mengatakan, orang yang diriwayatkan dari Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, hariyun biman dayya'a sa'atan min waqtihi atau min umurihi lima li ghairi ma khuliqa lah an tatula hasratuhu yaumil qiyamah. Orang yang membuang waktunya sesaat umurnya bukan untuk apa dilakukan, bukan untuk sesuatu yang karenanya dia ciptakan, tidak ada nilai agama, tidak ada nilai ibadah dalam kehidupannya, sesaat saja akan panjang penyesalannya nanti di akhirat. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka yang menimbulkan penyesalan dan penyesalan dan penyesalan di akhirat nanti. Apa sebab? Karena mereka telah membuang waktunya, menyia-nyiakan waktunya walaupun sedikit pada sesuatu yang bukan untuk itu dia diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa khudh min sihhatika limaradik.
Gunakan waktu sehatmu untuk menghadapi waktu sakitmu. Apa maksudnya? Ma'asyiral ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah. Orang kalau sehat, dia bersiap ketika sakitnya, dia tinggal menikmati. Waktu sehat tuan-tuan cari penghidupan, lalu sebagian dimakan, sebagian disimpan, sehingga ketika sakit yang disimpan tadi bisa dinikmati. Betul kan? Betul. Makanya berjimat sedikit, tapi jangan bakhil. Beda bakhil dengan berhemat, beda. Orang hemat itu tidak mesti bakhil. Masyaallah ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah. Ambil waktu sehatmu untuk bersiap menghadapi sakitmu. Ketika sakit kita tidak risau, sebab di waktu sehat kita sudah berusaha. Demikian juga dengan amal. Ternyata dalam beramal saleh ini berlaku. Orang yang di waktu sehatnya rajin beramal saleh, ketika sakit dia tinggal juga menikmati. Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan lainnya, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Apabila seorang hamba itu sakit atau musafir, maka amalan yang biasa dia laksanakan di waktu sehat dan sedang bermukimnya tetap mengalir pahalanya seperti dia melakukannya. Masya Allah. Jadi waktu sehat itu mesti dimanfaatkan untuk beramal. Dan amalan yang paling dicintai Allah ini harus diutamakan, yaitu yang Allah wajibkan pada kita. Ma taqarraba ilayya, seperti dalam hadis yang dahulu, ma taqarraba ilayya abdi ahabba bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada yang paling aku cintai dari seorang hamba yang mendekatkan diri kepada aku daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi yang wajib dulu baru yang sunat. Jangan gara-gara salat duha, mengintai salat duha, tidur subuh. Ya, duha itu kan memurahkan rezeki Ustaz. Subuh lebih memurahkan. Jangan gara-gara nak ngejar tahajud, salat isya ditiadakan. Lepas maghrib tidur. Kenapa coba tidur? Nak ngejar tahajud. Tahajud itu kan Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Doa mustajab. Ini keliru. Doa itu lebih mustajab di salat fardu daripada salat sunat. Tapi dapat disebutkan di salat sunat supaya kita semangat menambah. Supaya kita lebih semangat menambah. Makanya haji dan umrah wajib lebih afdal daripada haji dan umrah sunat. Jelas? Sama dengan memberi makan fakir miskin, besar pahalanya iya, tapi beri makan istri lebih besar. Makanya cepat nikah. Jelas so? Taat sama orang tua bagi ibu-ibu pahalanya besar, tapi taat sama suami, taat sama suami lebih besar. Buktinya ketika seorang istri, seorang wanita sudah menikah, lalu suaminya memerintahkan sesuatu, ayahnya memerintahkan sesuatu yang lain daripada perintah suaminya, ada pertentangan. Dia ikut yang mana? Ikut ayah, ikut suami? Ikut suami. Subhanallah. Ibu hati ayah jadinya. Tidak bosan dinikahkan tiba-tiba pertentangan perintah suami sama ayah, suami diikuti. Begitulah besarnya perintah suami itu harus lebih didahulukan karena lebih besar pahalanya. Cuma itu pula yang payah. Taat ke ayah itu mudah, taat ke suami belum pernah coba. Cobalah. Tahu kalian bahwa taat ke suami itu berat karena memang masuk surga itu indah. Masuk surga itu indah. Ya Ustaz ya. Nah, jadi siapkan waktu sehatmu untuk menghadapi waktu sakit. Jangan lalai beramal. Di saat kita sehat, besok di saat sakit kita tidak menyesal.
Insya Allah. Biasanya ketika sehat tidak pernah terlambat bangun subuh, ya, terus ke masjid. Ketika kita sakit apa nak buat, ya, untuk duduk saja kita sudah pusing, maka Allah akan tetap menuliskan pahala kita melangkah ke masjid solat berjamaah itu, karena tidak ada yang menghalangi kita kecuali sakit tadi. Ketika kita sedang miskin misalnya, ketika kita sedang punya sesuatu, lalu kita rajin bersedekah rutin, tidak perlu banyak-banyak dah sehari lah, 1 juta sehari jadilah. Kan tak banyak dah, 1 juta, 1 cuma juta sehari, kan tak banyak. 1.000 rupiah sehari, tapi rutin sangat berarti daripada 1 juta setahun, tapi tidak rutin. Karena Allah, Nabi katakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling sering dilakukan sekalipun sedikit, karena berkesinambungan dan berterusan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min hayatika limautik, dan dengan hidupmu bersiaplah menghadapi matimu. Tadilah tidak ada kita yang mati kecuali menyesal. Tidak ada yang mati kecuali menyesal. Yang beramal menyesal, kenapa tidak ditambah amal dulu? Karena dia sudah melihat hasilnya. Kalau tuan-tuan nak punya gambaran tentang surga yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya, yang fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terbayangkan dalam khayalan kita. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi menyebutkan hari kiamat itu didatangkan orang yang paling melarat hidup di dunia ini, yang paling susah hidup di dunia. Tiap hari renung kesedihan terus, makan payah, keluarga enggak ada, semuanya, tempat tinggal enggak ada. Ini orang paling melarat. Cuman dia karena walaupun melarat tapi masuk surga karena dia saleh. Lalu dicelupkan satu celupan ke surga, tahu dicelupkan? Nah, ini air misalnya, ambil benang, lalu celupkan, lalu diangkat lagi. Begitulah dicelupkan ke neraka. Fayughmasu biha ghamsatan, lalu dicelupkan satu celupan ke surga, lalu ditanyakan kepadanya, hal ra'aita bu'san qat, pernah enggak kamu menderita? Katanya enggak pernah ya Rabbi. Hilang semuanya, hilang semua penderitaan itu. Lebih daripada saudara yang mungkin ketika kuliah susah. Banyak kita kuliahnya susah kadang kan, bayar uang kuliah sering minjam, makan aja kadang di Gelimang nasi di Lagan, itu Lagan, tempat Ulagan itu mungkin tidak merasakan lagi. Tapi masih tetap ada. Saya masih menemukan juga sebagian dari kita yang kadang-kadang tidak makan sampai 2 hari, masih ada. Ya, masih ada. Makanya sesama mahasiswa tolong dipedulikan itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ketika selesai kuliah diumumkan dapat nilai summa cum laude misalnya. Kira-kira ingat lagi penderitaan tadi? Ingat lagi penderitaan? Tidak. Justru dia jadi kenangan indah malah, ya kan? Ya, begitulah surga itu. Lalu didatangkan pula orang yang paling bahagia di dunia, paling mewah kehidupannya, paling mudah segala sesuatunya di dunia, tapi dia masuk neraka. Lalu dicelupkan pula satu celupan ke neraka, lalu ditanya, har ra'aita khairan qat, pernah enggak merasa senang di dunia? Jawabannya la ya Rabb, enggak pernah. Hilang semua kesenangan dunia itu gara-gara satu celupan tadi. Nah, ini yang akan kita hadapi. Maka mumpung masih hidup, gunakan kesempatan itu untuk menghadapi mati. Hidup hanya sekali, ya kan? Ya, kita tidak ulang di sini. Banyak yang minta ulang, tidak bisa. Orang soleh pun minta.
Orang yang mati dalam medan jihad, lalu mati syahid, lalu dapat dilihatnya nikmat setelah mati itu, dia minta, berharap, mudah-mudahan dia dapat mati syahid, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, mati syahid, terbunuh. Saking indahnya balasan yang dia dapat, tapi tidak bisa mengulang. Oleh sebab itu tidak ada siaran ulang, tidak ada siaran ulangan di sini. Maka actinglah yang benar. Dan mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang senantiasa sadar bahwa kehidupan di dunia adalah seperti perantau dan seperti orang yang sedang musafir. Sekejap, baru kemarin lahir, sekarang sudah melahirkan pula. Besok dikubur orang lagi. Baru kemarin lahir, rasanya tiba-tiba sudah melahirkan, besok sudah dikuburkan. Nasallallahu salamatul afiyah. Nah ini subhanallah yang makna yang terkandung dalam hadis ini. Subhanallah, ada beberapa pelajaran yang mungkin kita petik dari hadis ini. Pertama, kita memang harus di dunia ini harus zuhud, wajib kita zuhud. Zuhud itu apa? Pakaian yang kotor? Tidak. Makanan yang tidak enak? Tidak. Rumah yang hampir roboh? Tidak. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau harta membuat bermanfaat di akhirat, carilah sebanyak-banyaknya. Kalau seandainya rumah yang luas menyebabkan kita berguna di akhirat, buatlah rumah yang luas. Andainya kendaraan yang mewah membuat kita semakin berguna di akhirat, maka pakailah yang mewah tersebut. Walaupun mengambil sedikit lebih dianjurkan pada mengambil banyak. Tetapi zuhud bukan milik orang miskin. Zuhud bukan milik orang yang melarat, tapi zuhud adalah milik orang yang ingat selalu akhirat. Dzarku ma la yanfa'uka fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Nanti implikasinya ketika kita nak makan ini bermanfaat tak bagi saya di akhirat? Tentu kita tanya, halal haram, thayyib apa tidak? Kalau tak halal, saya tidak mau. Subuhat, saya tidak mau. Ketika beramal juga, nak salat atau nak puasa, nak berzikir, nanya lagi, ini diterima enggak di akhirat? Oh enggak, ini subuhat, enggak ada dalilnya. Saya tinggalkan, saya ambil yang jelas, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena enggak jelas, kita enggak boleh berspekulasi. Sebab banyak orang yang menyesal setelah habis waktu. Dah basi. Dah bisa. Karena menyesal berpikir dahulu pendapatan, menyesal kemudian merana. Ya, tak berguna. Oleh sebab itu sebelum beramal, kata Imam Al-Bukhari, berilmu dulu. Sebelum berdakwah, berilmu dulu. Jangan amalkan dulu sebelum ada ilmunya. Karena kita tidak pasti sesuatu sebelum pada ilmu, sehingga kita melakukannya. Dan bila sudah terlanjur dilakukan, sangat sulit untuk ditanggalkan dan ditinggalkan. Sangat sulit. Maka jangan berkeyakinan kecuali dengan ilmu. Jangan beribadah kecuali dengan ilmu. Jangan bermuamalah kecuali dengan ilmu, sehingga kita bisa dengan izin Allah yakin bahwa itu bermanfaat di akhirat nanti. Itulah zuhud. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, Nabi SAW sungguh adalah seorang muallim yang baik. Ya, beliau adalah seorang muallim yang apa namanya, yang menjadi tamsil, menjadi contoh yang tidak ada guru yang terbaik atau yang sama dengannya. Dia mengatakan selalu dengan membuat contoh-contoh, karena dengan contoh itu sesuatu lebih cepat dipahami. Jadi permisalan. Jadi dunia seperti orang dalam perjalanan atau orang asing. Terbayang oleh kita, orang asing tu pasti nak balik lagi. Orang perjalanan pasti nak cepat sampai. Kemudian tidak mungkin kita bawa beban-beban berat. Bawalah yang ringan, tapi bernilai. Antum bawa musafir jangan bawa kerikil, tapi bawalah mutiara, bawa emas, bawa uang, bawa cek, bawa ATM, ya.
Masa musafir, saya nak musafir sampai di rumah nanti nak bangun rumah, bawa kerikil dari sini. Ya, kerikil sini bagus katanya. Antum tidak bawa uangnya. Demikian ini contoh tamsil yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, menyebutkan orang yang mengamalkan sunnah Nabi dengan yang mengamalkan bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu seperti mutiara, ringan tapi berharga. Tahu kalian mutiara? Mutiara tahu? Enggak tahu? Saya enggak tahu no. Yang tahu saya mahal, iya. Mana yang mahal, mutiara pada emas? Enggak tahu juga, rupanya enggak tahu. Ada yang punya? Angkat tangan. Saya nak nengok. Minjam. Enggak boleh juga. Mutiara itu mahal. Tapi murah dan ringan. Kerikil murah, berat dibawa. Maka ambillah sunnah karena dia ringan dan berharga. Tinggalkan selainnya karena berat dan tidak berharga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian Nabi dalam mengajar juga selalu punya metode. Kadang-kadang beliau mengulang-ulang pertanyaannya, seperti dengan Muaz ketika sedang naik keledai bersama Muaz, dia panggil ya Muaz, labbaika wa sadaika ya Rasulullah. Kemudian Nabi diam lagi, ya Muaz, labbaika wa sadaika ya Rasulullah. Lalu 3 kali baru ditanyanya, ata'lamu ma haqqullahi 'alal ibad? Tahu enggak kamu hak Allah terhadap hambanya? Dijawab Allah Rasulullah alam. Ini cara-cara seperti ini membuat orang tertarik perhatiannya untuk mendengar. Ketika Nabi tadi memegang pundak Abdullah bin Umar, maka seorang guru tidak ada salahnya dekat, bahkan harus dekat dengan muridnya, selama muridnya boleh disentuh. Ya, ada yang tidak boleh kan? Ya, bapak guru menyentuh mahasiswinya yang tidak halal. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian orang yang cerdas adalah yang senantiasa memanfaatkan setiap momen dan waktu yang bisa dimanfaatkan. Waktu sehat, waktu lapang, waktu masih hidup digunakan untuk waktu yang tidak sehat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian Abdullah bin Umar cerdasnya, dia bisa pula menterjemahkan apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil, sehingga beliau terjemahkan dalam bahasa dia sendiri, bila kau berada di waktu pagi, kerjakan yang bisa dikerjakan waktu pagi, jangan tunggu waktu sore, karena sore belum tentu kita bisa. Sore itu kita mungkin tidak punya jadwal, tetapi ternyata di waktu sore banyak sekali yang harus dikerjakan. Datang telepon, saudara sakit, awak tadi rencana nak mengerjakan tugas sore kan, petang, atau datang macam-macam lah yang menyibukkan. Nah, ada waktu pagi, kerjakan di pagi itu apa yang bisa katakan. Dan bila kau berada di waktu sore, jangan tunggu pagi besok. Ada waktu sekarang, kerjakan sekarang. Pagi besok kadang lupa lagi kita. Berapa banyak ide cemerlang ketika kita sedang belajar yang mau bisa ditulis, yang mau dijadikan bahan penelitian kita, tapi kita tidak catatkan pada waktunya, hilang, pergi begitu saja. Ya lagi ingat-ingatnya. Apa kemarin? Sampai kita menjit-menjit kepala memikirnya, tidak juga keluar dia. Kadang ditusuk-tusuk telinga, kadang apa ini? Tidak teringat. Makanya ketika teringat, laksanakan. Demikian juga di waktu sehat, gunakan supaya ketika sakit kita tidak menyesal. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini kajian kita petang hari ini. Sampai pun kembali insyaallah di bulan depan atau tahun depan lagi. Sampai bertemu kembali Januari tahun depan. Enggak, bulan Maret insyaallah. Ya, kita masyaallah belum stabil nampaknya. Jadi tadi saya khatib juga tidak bisa karena sudah PPKM level 3 katanya. Tapi alhamdulillah tetap bisa dilaksanakan. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada nih. Oh ya, silakan saya. Tafadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di luar-luar lah, bahaya kita. Nah, baik. Jadi kan di kantor ini kan banyak kayak orang juga ada makan gratis. Nah, jadi kalau misalnya kami ngambil itu apakah masuk kita minta ya? Kemudian yang kedua tuh Enggak apa tadi? kayak setiap hari makan ada makan gratis. Makanan gratis. Di mana itu? Kasih tahu dong. Nah, jadi kalau mahasiswa yang ngambil itu termasuk minta-minta atau tidak? Baik. Saya jawab ini dulu. Sama ya. Sama satu paket. Nah. Kemudian kalau yang misalnya kan ada nih yang kalau puasa ini gratis makannya gitu. Iya. Cuman ada pendaftarannya. Iya. Kita mendaftarkan diri. Apakah itu masuk minta-minta atau tidak? Masya Allah, tabarakallah. Antum wara orangnya, Masya Allah. Andainya antum merasa itu meminta-minta, tidak usah ikut. Saya aja lah. Nah, iya. Kan kita kadang-kadang sekedar gambaran. Dulu ketika saya masih mahasiswa seperti antum juga, ada beasiswa di Pemprov, ada beasiswa di Pemkab. Kawan-kawan ngajak mengajukan proposal. Saya bilang, saya sudah beasiswa total. Ya beasiswa penuh dari pemerintah Arab Saudi. Akhirnya saya tidak mau. Kenapa? Barangkali masih banyak yang lebih butuh dari saya. Karena saya terhitung kaya, ayah nggak ada, yatim gitu. Kawan-kawan yang mengajukan rata-rata punya ayah. Jadi yang punya ayah itu lebih miskin kayaknya daripada anak yatim. Nah, saya merasa bahwasanya saya ingin orang lain lebih didahulukan daripada saya. Sampai-sampai abang saya memaksa saya mengajukan. Ya, memangnya ada halal katanya. Ya, karena saya tidak bisa mengharamkan itu. Cuman ini, tolong ajukan aja untuk saya katanya. Untuk saya. Dia kan ngambil S3, S2 juga itu. Nah, kalau abang yang ajukan atas namanya saya ajukan lah. Kalau keluar ambillah semuanya. Karena dia tidak beasiswa, kalau saya beasiswa. Nah, kalau Adinda misalnya masih punya berkemampuan untuk beli sendiri, bahkan bisa juga traktir kawan lain, dan merasa nggak enak, mungkin orang lain lebih butuh dari itu, ambil kasih yang lain. Ambil kasih untuk teman yang lebih butuh. Tapi kalau seandainya, ya kita tidak minta, kita tidak minta-minta. Ini jatah. Siapa yang sholat di masjid ini, yang lapar boleh ngambil. Tidak disebutkan mesti miskin kan? Harus mengajukan surat miskin kan? Tidak kan? Tidak, alhamdulillah. Maka saya kan kalau sempat misalnya saya ketemu dan antum kasih, saya tidak akan tolak itu. Tapi kalau pakai proposal tidak mau saya. Adapun yang kedua, berbuka puasa khususnya Ramadan, harus mendaftar dulu. Sebenarnya mendaftar ini bukan proposal sayang. Sebab di zaman kita kan orang ramai sekali. Kemampuan yang memberi perbukaan kan terbatas. Misalnya satu hari hanya bisa 200 porsi. Nanti datang 2000 orang, kacau kan? Nah, jadi untuk untuk menertibkan, didaftar lebih dulu, lalu diberikan kupon. Ini tidak masuk minta-minta juga, insyaallah. Tidak apa-apa. Tapi kalau antum segar namanya tercatat, tidak usah daftar, bawa makanan sendiri. Ya kalau bisa berbagi juga hari itu, karena man fattara sha'iman falahu ajrus sha'im. Siapa yang membukakan orang puasa, dia berpahala orang yang puasa itu tanpa berkurang sedikit pun. Ini masalahnya lagi kepada hati kita, warak kita. Kalau artinya tidak perlu antum ragu itu. Dia bukan untuk minta-minta, enggak. Tapi untuk identifikasi supaya nanti yang sudah harus dapat tak dapat gitu. Maka diperlukan ini. Kadang-kadang kan pemberi walaupun tidak diumumkan, tapi dia punya syarat. Misalnya saya ingin berbagi ke mahasiswa dan mahasiswi, sebab mereka para penuntut ilmu
Yang kedua, kadang lebih diperkecil lagi, yang suka mengaji. Ya kan? Diperkecil lagi kadang. Yang suka mengaji. Sebab orang mengaji itu orang saleh insya-Allah. Sebab Nabi pernah mengatakan, wala yat'amu ta'amaka illa taqi. Jangan kamu berteman kecuali dengan orang saleh, dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Sebab orang bertakwa itu tidak suruh pun berdoa, pasti dia berdoa. Tapi kalau orang bertakwa, dia togok dulu baru mau berdoa. Itu diundang dulu makan ke rumah kita, habis itu suruh berdoa. Itu pun harus dipimpin pula. Kalau tidak pimpin, tidak berdoa nih. Tidak. Orang saleh yang bertakwa, mesti dia berdoa untuk kita. Dan doa orang saleh lebih kita butuhkan daripada doa orang yang tidak jelas. Maka mungkin dia bersih batasan-batasan. Jelas. Jadi tidak usah segannya, ambil saja. Ya, ambil saja. Kecuali antum minta-minta, itu tidak. Tapi kalau seandainya antum, ya keluar masjid, kan orang lapar, ada makanan, dipersilakan semuanya tanpa dibatasi, ambil saja. Yang kaya pun boleh ngambil, insyaallah ta'ala. Ya Ustaz ya? Yang kaya boleh kan? Yang kaya saya pun boleh juga kan? Nah, terima kasih. Ada lagi? Masya Allah, banyak jadinya. Baik, silakan. Nah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, silakan. Rabu kemarin ada surat edaran Menteri Agama nomor SE 05 tahun 2022 yang mengatur volume suara toa. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap hal ini dan bagaimana seharusnya Muslim bersikap? Kalau yang dibatasi suara toa, ganti aja, jangan toa pakai. Iya tak? Kan ada merek lain. Pakai merek lain aja. Pakai speaker. Jangan pakai toa. Pertama, saya belum membaca ini. Jadi saya belum mengerti apa yang dimaksud. Ya, dengar penyampaiannya sudah. Cuma dengan baca ini belum. Itu yang pertama. Kalau itu bunyinya jangan pakai toa, ganti aja dengan mic yang lain. Kan toa katanya. Dan pertanyaan kan toa ya, ganti yang lain aja ya. Nah, yang kedua, toa dilarang dipakai di luar. Jadi yang mic luar pakai selain toa, mic dalam pakai toa. Orang Indonesia kan ahli takwil semuanya, ahli takwil semua. Nah, yang ketiga, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nabi sudah berikan kita petunjuk dalam segala keadaan. Nanti akan datang masanya umara, para pemimpin yang melambatkan salat. Bukan melarang azan, bukan melarang toa lagi. Ini jangan-jangan mukaddimah, kita nggak tahu. Yang melambatkan salat sampai hampir keluar waktunya. Misalnya sekarang nak habis waktu waktu asar, dia belum juga salat. Apa kata Nabi SAW? Sallu li anfusikum. Kalian salat sendiri-sendiri di awal waktu, nanti setelah mereka panggil, salat dengan mereka lagi. Apa maknanya? Apa maknanya? Jangan melawan. Jangan melawan. Sebab kalau dilawan, kalah kita datang lebih berat lagi. Kalau kita lawan, jelas, mungkin datang yang lebih berat lagi. Oh kalau gitu diam kemungkaran. Dudukkan dulu mungkar apa tidak? Kalau orang mungkar, ada ahlinya. Alhamdulillah kita punya MUI punya. Ya kan? Ormas kita alhamdulillah punya, Muhammadiyah ada. Apalagi? Nahdlatul Ulama ada. Apalagi? Wasliyah ada. Persis ada. Perti ada. Nah mereka ini insyaAllah akan melakukan pendekatan. Khususnya para ulama. Kalau memang melanggar syariat surat edaran ini, mereka yang akan insyaAllah menyampaikan nasihat ke Menteri Agama. Bukan kita. Bukan kita. Sebab kita ini ya
Umur kita kan belum setahun jagung, darah kita belum setampuk pinang. Dikit-dikit marah, dikit-dikit gelisah. Yang keempat, ini nasihat saya kepada pemerintah dan pemangku kebijakan, kalau ingin ditaati, jangan buat aturan yang tak bisa dilaksanakan. Ya, kalau mau jadi orang yang dihormati, pemimpin, buat aturan yang realistis, yang mudah ditaati. Tidak mungkin di negeri Islam terbesar azan dilarang, kan tidak mungkin nih. Maka risikonya besar. Maka kepada pemangku kebijakan, sebelum membuat ini masalahnya ulama. Jangan menteri agama tidak boleh sendiri melakukan ini, harus bermusyawarah dengan para ulama kita, baik yang di lembaga resmi pun di lembaga non resmi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nah kita sebagai rakyat, sikap kita adalah bertenang. Alhamdulillah tidak dilarang azan. Yang saya pahami, beliau tidak melarang azan. Kan tidak melarang azan kan? Tapi melarang memakai toga berlebihan. Misalnya sejam sebelum azan itu cukup macam-macam yang dibacakan. Kalau apalagi kalau di Jawa itu, di Jakarta saya lihat jam 3 dah mulai orang semua dibaca dan suaranya keras-keras di luar. Mungkin ini yang dimaksudkannya. Kalau ini yang dimaksudkan, ini memang harus dibatasi. Sebab apa? Kalau azan kan cuma 4 menit, 5 menit. Tapi kalau membaca syair Abu Nawas, ya kan sekarang dibaca syair-syair, kadang syair siapa yang dibaca sampai 1 jam dibaca. Ya terganggu orang. Makanya jangan ganti yang lebih baik dengan yang tidak. Yang lebih baik kan azan pertama. Habis itu azan masuk waktu. Azan pertama sejam sebelum subuh. Orang azan insya Allah tak terganggu sama orang mukul tiang listrik. Berapa kali dipukul semalam? Tiang listrik, tak pernah antum lihat. Ini memang dasar tidurnya. Ya. Itu setiap sejam saya dengar itu. Hampir tiap malam saya dengar setiap sejam. Alhamdulillah tidur nyaman lagi. Ini memangnya sebenarnya rahasianya jangan dipikirin, itu masalahnya. Awak semua dipikirin. Bunyi jangkrik dipikirin juga, mengganggu tidur. Ngorok teman sebelah dipikirin juga, akhirnya tidak bisa tidur. Iya kan? Orang buka pintu dikit dipikirin juga. Dasar lambat-lambat bangun, lambat-lambat pulang katanya. Tidak usah dipikirkan itu. Pikirkan kita nak tidur, baca doa sebelum tidur, insyaallah bismillah, insyaallah bismikallahumma amutu wa ahya. Insyaallah payah pula dibangun pagi nanti. Jelas ya? Jadi menanggapi ini jangan terlalu dipikirkan ya. Jangan terlalu dipikirkan. Ya, insyaallah kalau aturan tak bisa dilaksanakan, tidak akan terlaksana. Mustahil akan terlaksana. Kalau aturan berlebihan tak akan bisa dilaksanakan, insyaallah taala. Tapi saya tidak belum membaca secara seksama, tapi intinya kalau seandainya melarang azan tidak mungkin. Dan kalau itu pun terjadi, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kita kembali ke ulama-ulama kita, berdiri bersama mereka, dan juga kepada para ulama saya menasihati. Kita di zaman fitnah hari ini, jangan mudah dibuat berseberangan dengan pemangku kebijakan. Sebab antara ulama dengan pemerintah itu seperti ayah dan ibu. Kita rakyat adalah anak-anaknya. Ayah dan ibu bila cekcok, berantakan rumah tangga. Pemerintah pengambil keputusan tertinggi. Ulama tukang beri masukan yang harus selalu dekat, memberikan masukan kepada pemerintah. Jadi kalau tentu ibu-ibu nanti jadi istri, akhwat jadi istri, memberi masukan boleh, tapi membuat keputusan harus suami. Jangan nanti bertentangan. Suami bilang ke kanan, istri bilang ke kiri, bingung rakyat.
Ulama bilang begini, pemerintah bilang begini, mereka membantah di depan kita. Akhirnya ada yang nyebrang ke rakyat, ke pemerintah, ada yang membela ulama. Akhirnya sesama rakyat beradu gara-gara ayah dan ibu kita. Maka nasihat saya kepada para ulama, khususnya yang di lembaga-lembaga resmi, jangan terprovokasi untuk bertawanan dan bertentangan dengan pemerintah, karena Syiah bermain di sini. Mereka ingin mengadu domba ulama sunnah dengan pemerintah, sehingga nanti mereka yang bisa masuk mendikte. Silakan dibaca di protokolat orang Syiah 50 tahunannya, di 10 tahun kelima itu adalah mengadu domba antara pemerintah dengan ulama ahli sunnah, sehingga nanti ada miskomunikasi, krisis kepercayaan antara keduanya. Ulama tak percaya pemerintah, pemerintah tak percaya ulama. Akhirnya di sini mereka dipecah belah, masuklah orang-orang Syiah di tengah-tengah untuk memecah kekuatan ini. Maka berhati-hatilah, jangan mudah untuk terprovokasi. Jelas? Jelas? Nah, setuju tidak? Demi Allah tidak. Tapi ada saluran-saluran yang harus diikuti. Kalau bisa dengan jalur yang lebih bagus, elegan, kenapa harus main batu lagan? Kalau udah main batu lagan banyak yang pecah saja. Jelas? Ada alur-alur. Kita ikuti. Insya Allah ulama pasti akan menangani masalah ini. Tentu juga kita harapkan mereka juga dengan cara yang bijak dan arif. Jelas? Baik, yang bertanya jelas kan? Kalau kurang jelas telepon aja nanti. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.